Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WSK Podcast, podcast yang inspiratif yang selalu hadir dengan pembahasan yang sangat menarik. Hari ini adalah episode perdana mantra, yaitu manajemen bercerita. Saya Cetri Safina Syaputri sebagai host kali ini akan membuka episode perdana mantra dengan duta kampus dengan topik menginspirasi dan membuka wawasan mahasiswa. Oke, duta kampus tuh baru dimulai beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya itu 2022. Duta Kampus USK dipilih melalui serangkaian seleksi ketat yang menilai spek brain, beauty, behavior, and brave. Program-program yang paling berdampak di Duta Kampus USK berkaitan dengan promosi secara kreatif. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal mengulik-ngulik kisah inspirasi pengalaman Duta Kampus serta tips and tricks dari Duta Kampus pastinya. Yang pastinya bakal relate banget bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mendaftar menjadi Duta Kampus. Semoga setelah nonton video ini kalian mendapatkan insight yang baik, cerita-cerita menarik, dan sedikit curhat-curhat tipis dari narsum kami pastinya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya menginspirasi kita banget nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Sarah Ardelia. Halo semuanya. Oke, Kak Sarah Ardelia adalah Duta Kampus 2025 ya Kak ya? Yes, benar. Halo Kak Sarah, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Rila. Kalau Rila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah banget Kak, terima kasih sudah datang di episode perdana mantra ya Kak pastinya. Terima kasih banget sudah ada waktunya ini pastinya. Ya, aku juga senang banget nih diundang ke acara mantra manajemen bercerita. Waduh. Karena kebetulan aku juga anak manajemen nih, Rila. Waduh, keren banget. Di bagian apa Kak kira-kira? Nah, aku kalau di HMM sendiri itu di bidang litbang, sebagai ketua bidang litbang. Ketua litbang loh guys, wow, oke. Kak, boleh nggak sebelum kita beralih dari topik nih, bisa diperkenalkan diri dulu dari nama, angkatan, dan jurusan apa Kak? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Sarah Ardelia, biasa dipanggil Sarah, dari angkatan 2022. Nah, program studinya di sini manajemen, juga jurusannya manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, oke Kak Sarah. Berarti Kak Sarah itu Duta Kampus 2025 ya Kak ya? Benar. Oke Kak, kira-kira ya Kak, apa sih Kak motivasi awal Kakak ingin ikut pemilihan Duta Kampus gitu? Motivasi awal. Nah, kalau dikulik dari awal banget ya, Rila dari ya. awal. Memang Sarah ini suka dengan yang namanya duta untuk awalnya. Terus juga Sarah udah perhatiin Duta Kampus ini dari 2022, Rila. Memang dari rating pertama Awal Duta banget Kampus. ya. Bener. Nah, jadi saat itu kan kita masih maba nih, Sarah masih maba. Jadi Sarah rasa enggak deh kalau untuk tahun ini masih maba banget. Kalau untuk tahun depannya di 2023 itu Sarah juga masih ngerasa kecil, masih ngerasa wah belum cukup nih bekal yang Sarah punya untuk dibawa ke Duta Kampus. Jadi Sarah mutusin untuk ikut Duta Kampus ini di tahun 2025 setelah Sarah rasa bekal yang Sarah punya udah cukup dan Sarah pede untuk ke Duta Kampus 2025. Jadi kakak baru ikut Duta Kampus itu di 2025 ya? 2025, tapi perhatiin Duta Kampusnya udah dari 2022. Iya, jadi persiapannya lumayan lama ya berarti ya? Lama. Oke Kak, kira-kira prepare-nya itu apa aja sih Kak sebelum mengikuti pemilihan Duta Kampus gitu? Oke, kalau dari prepare sendiri sebenarnya Sarah ini sebelum ke Duta Kampus juga ada beberapa organisasi. Contohnya Sarah nih juga tergabung di Forum Genre Provinsi Aceh. Sebenarnya Sarah juga anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, kalau di Forum Genre sendiri Sarah juga aktif nih sebagai fasilitator. Nah, jadi kami di Genre itu juga terjun ke masyarakat, mengedukasi tentang edukasi gizi, stunting, perilaku hidup bersih dan sehat, perencanaan masa depan, dan masih banyak lagi. Nah, itu kami di sana juga sering hubungannya itu dengan anak-anak SMA, anak-anak SMP, malah juga mahasiswa nih. Nah, jadi dengan pengalaman Sarah di situ, public speaking Sarah juga udah terlatih di situ. Nah, jadi Sarah rasa bisa nih, kedepannya bisa nih, cukup nih bekal Sarah untuk ikut ke Duta Kampus. Kalau di HMM sendiri Sarah juga erat hubungannya dengan kampus, jadi Sarah tahu nih gimana perannya mahasiswa ke kampus sendiri, gimana struktural mahasiswa di kampus. Jadi dengan adanya organisasi di eksternal dan juga di internal kampus, Sarah rasa udah bisa nih Sarah ikut untuk ke Duta Kampus di 2025. Berarti pastinya kakak aktif banget ya di segala internal dan eksternal gitu ya. Wah, keren banget nih Kak.
Oke Kak, bisa diceritakan sedikit nggak Kak tentang proses seleksi duta kampus dan apa aja sih Kak tahapannya menjadi duta kampus gitu? Kalau untuk seleksi sendiri itu cukup panjang Rila, prosesnya. Itu kami berbulan-bulan juga, mulai dari awal itu ada pendaftaran. Nah, jujur waktu dibuka pendaftaran ini Sarah masih ngerasa daftar nggak ya, karena kan udah semester 6 juga nih. Nah, tapi ada orang tua dukung, teman-teman dukung, jadi bikin Sarah tuh pede, bikin Sarah nih lebih kayak ngerasa aman kalau Sarah bisa daftar untuk tahun ini. Habis pendaftaran itu kita ada seleksi berkas. Di seleksi berkas itu kita juga diminta foto close up, foto full body, biodata, terus kita juga harus bikin esai tentang apa motivasi, apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Itu ada di berkas yang kita kumpulkan ke duta kampusnya tuh Rila. Selanjutnya kita juga ada wawancara awal. Wawancara tahap 1 itu ada 5 pos. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut lagi cerita tentang itu ya Rila. Selanjutnya setelah itu kita baru diumumin 10 besar finalisnya. Wah, baru 10 besar ya? Berarti baru dari 10 step besar. sepanjang itu baru 10 nih. Betul. Oke, wah panjang banget ya. Setelah 10 besar itu kita di situ juga langsung dikasih tahu nih apa-apa aja. Kita juga ada photoshoot di situ Rila. Itu juga salah satu part yang paling seru nih di duta kampus menurut Sarah. Photoshoot. Nah, jadi itu kita pakai busana, attire-nya itu dari Tata Busana FKIP USK. Berarti dari FKIP ya diambil attire-nya. Wah. Nah, benar. Jadi duta kampus ini benar-benar yang representasi kampus. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di kampus. Nah, juga kalau bisa Rila lihat di sosial medianya duta kampus, itu baju-baju kami juga seragam, semuanya bagus-bagus, stylish semuanya. Itu dari FKIP USK. Nah, khususnya Tata Busana USK. Wah, keren sekali FKIP Tata Busana ya. Wah, luar biasa. Oke, setelah itu, setelah photoshoot kita ada juga latihan untuk opening dance. Selanjutnya kita juga belajar gimana public speaking. Itu juga kita bisa coaching nih dengan kakak-kakak, abang-abang duta kampus yang sebelumnya. Jadi kita bisa nanya-nanya, Kak, Bang, gimana nih untuk duta kampus, apa aja yang perlu disiapin. Jadi selain Sarah juga mempersiapkan bekal sendiri, Sarah juga dapat bantuan dari abang kakak duta kampus di tahun sebelumnya tuh Rila. Nah, setelah itu kita masuk ke karantina. Tapi sebelum karantina kita harus udah bawa yang namanya business plan. Oke. Nah, jadi 10 finalis putra dan 10 finalis putri itu kita harus siapin bisnis plan. Nah, bisnis plannya ini tentunya ada tema ya Rila, tapi tema yang Sarah pilih itu adalah wirausaha berbasis kesehatan dan kesejahteraan. Nah, jadi untuk produk yang Sarah bawa sendiri itu namanya produk KY. Wah, KY. Boleh diperjelas lagi nggak? Boleh. Jadi KY itu adalah hand cream dari ekstrak kulit pepaya dan juga kayu manis. Wah, lucu banget, bagus ya Kak ya kayaknya. Yes, jadi hand cream yang Sarah bawa ini Sarah tulis ke dalam business plan itu apa aja, latar belakangnya, kenapa namanya KY. Oh ya Rila, namanya ini KY dari bahasa Acehnya kayu manis. Jadi KY namanya. Jadi ada artinya nih dari KY ada artinya. ini. Selain dia kesehatan, dia juga bawa unsur budaya nih Rila. Jadi kalau orang-orang lihat produknya KY, langsung teringat Aceh. Nah, wah, gitu. Luar biasa. Oke Kak. Tadi kan sudah dibahas sedikit tentang pos-pos tentang seleksinya nih. Kira-kira boleh dijelasin sedikit nggak kepada audiens biar mereka pada ngerti nih gitu. Kalau untuk posnya sendiri itulah itu kita untuk seleksi awal itu kita ada 5 pos. Nah, pos yang pertama itu ada pengetahuan umum. Di situ kita digali seberapa paham kita tentang USK, seberapa paham kita tentang Banda Aceh, dan seberapa paham kita tentang isu-isu terkini nih yang lagi dibahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pos bahasa Inggris. Nah, ini menurut saya lumayan krusial sih bagi seorang representasi kampus untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi USK kan juga udah World Class University nih, menuju World Class University. Jadi udah semestinya kita sebagai representasi kampus ini bisa untuk berbahasa Inggris. Nah, di pos bahasa Inggris itu juga dites nih bagaimana kita cara berbicara dalam bahasa Inggris, bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu. Nah, selanjutnya kita ada pos kepemudaan dan organisasi. Nah, di situ dilihat gimana nih kita kontribusi kita untuk dalam bidang kepemudaan, bagaimana pengalaman kita di organisasi sebelumnya, itu dikulas
yang super dalam di pos tersebut. Selanjutnya kita ada pos komunikasi. Nah di pos komunikasi ini juga nggak kalah penting nih kawan-kawan. Kita juga dinilai bagaimana kita berkomunikasi dengan orang pastinya. Dilihat bagaimana gerak tubuh kita, mimik kita, tata bahasa kita, di situ dinilainya tuh Rila. Selanjutnya kita ada pos kepribadian. Nah di pos kepribadian ini tentu ya yang nilai itu bagaimana kita pribadi, psikologis kita. Nah gitu sih Rila. Udah 5 pos tadi ya? Udah. Okay. Berarti memang stepnya itu sangat penting gitu ya untuk menjadi duta kampus karena sebagai citra gitu ya, sebagai citra kampus gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan part 1 video ini. Jangan lewatkan part 2-nya karena Kak Sarah pastinya bakal lebih dalam lagi nih membahas duta kampus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.